channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari YouTube-nya Ngulik Misteri dan ditulis oleh @nafila. Kalian juga dapat mengunjungi YouTube Ngulik Misteri ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri Baby Sister. Awal kisah, majikan ini sebut saja namanya Budini. Dia adalah seorang guru di salah satu sekolah yang berada di kotanya. Dia pernah mempekerjakan seorang pembantu, sebut saja namanya Ipah, dan salah pengasuh bayinya sebut saja namanya Fatimah. Budini yang memang mempunyai anak yang dengan jeda usianya hanya berselang 11 bulan yang membuatnya keteteran untuk mengasuh buah hatinya sekaligus. Apalagi suaminya ini kerjanya di luar kota, yang pulangnya setengah bulan sekali. Bahkan terkadang ada dinas di luar kota itu hampir 1 bulan baru bisa pulang. Dan Budini ini menanyakan kepada Bi Ipah, "Bi, kira-kira ada temanmu yang mau mengasuh anak-anak tidak, Bi? Soalnya ini saya dapat saran dari bapaknya anak-anak untuk menyuruh saya mencari pengasuh bayi, Bi," ujar Budini. "Oh iya Bu, nanti tak bantu cariin, barangkali di kampung ada Bu," jawab Bi Ipah. "Secepatnya ya Bi," ujar Budini. Bi Ipah ini memang sangat dekat dengan majikannya, yaitu Budini, yang membuat ia berusaha secepat mungkin mendapatkan pengasuh atau baby sister untuk anak majikannya itu. Singkat cerita, Bi Ipah berusaha menghubungi temannya si Fatimah, yang memang satu kampung dengan Bi Ipah, tapi tidak berdekatan rumahnya. Singkat cerita, Bi Ipah berusaha menghubungi temannya yang bernama Fatimah, yang memang satu kampung tapi tidak berdekatan, mengetahui kalau ia bekerjaannya sebagai baby sister. Fatimah yang mendengar tawaran kerja sebagai baby sister akhirnya menyetujui dan berangkatlah ke tempat di mana Bi Ipah tinggal. Dengan berbekal alamat, Fatimah langsung berangkat pada malam itu juga. Fatimah menggunakan bus. Sesampainya di sana, Bi Ipah langsung mengenalkan baby sister yang akan mengasuh anak-anak Budini. "Nyonya, baby sister ini sudah datang. Kapan kira-kira bisa bekerjanya?" tanya Bi Ipah. "Nanti dulu Bi, suruh istirahat dulu di kamar yang kosong," jawab Budini. Lalu kemudian diantarkannya Fatimah ke kamar belakang yang dimaksud oleh majikannya. Sesampainya di kamar, Fatimah setengah hari ini istirahat dan nanti akan dipanggil lagi sama majikannya. Jam sudah menunjukkan pukul 1:30 siang. "Bi Ipah, tolong panggilkan Bi Fatimah. Nanti saya jelaskan di sini tugasnya seperti apa lagi," suruh Budini kepada Bi Ipah. "Baik Bu," jawab Bi Ipah. Singkatnya Budini menyampaikan kepada Fatimah, "Bi Fatimah, saya mohon maaf, kamu harus ikut aturan kerja di tempat saya ya Bi. Nanti kamu bekerja sebagai pengasuh atau baby sister anak-anak saya. Soalnya saya terkadang harus keluar untuk mengajar. Sementara bapaknya anak-anak ini belum tentu pulangnya. Setengah bulan sekali itu paling cepat. Jadi tugasnya di sini mengasuh anak-anak saat saya tidak ada di rumah, Bi. Nah, terus Bi Ipah tetap mengurus pekerjaan di belakang di dapur dan sebagainya, Bi," jelas Budini. Setelah majikannya ini menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh Fatimah,
Bi Ipa ini yang memang sudah bekerja bertahun-tahun ikut Budini ini. Saat majikannya bilang seperti itu, Bi Ipa berani meminta izin ke majikannya. Bu, saya mohon maaf, boleh tidak saya meminta izin pulang kampung? Karena di kampung ada keluarga yang memang lagi perlu ada hajatan, Bu. Jadi mungkin saya izin pulang ke kampung ini agak lama, Bu. Mungkin lebih dari seminggu, tanya Bi Ipa. Ya, kalau memang itu keperluan kamu, ya kamu pulang saja, Bi, jawab Budini. Setelah mendengar bahwa Bi Ipa akan pulang kampung, Budini segera mengasih tahu kepada Fatimah. Bi, karena Bi Ipa pulang kampung, maka kamu yang menggantikan tugas Bi Ipa dan anak-anak tetap harus diasuh selayaknya baby sister ya, Bi. Kalau pekerjaan yang lain belum bisa, nanti saya bantu, Bi, ujar Budini. Karena Fatimah ini baru saja bekerja di sini, ia pun mengiyakan apa kata majikannya. Ketika majikan ini pulang mengajar sore harinya, setiap majikan akan melakukan sholat maghrib selalu mendengar tangisan atau rewelan anak-anaknya ketika digendong oleh Fatimah. Bukan hanya 1 hari atau 2 hari, bahkan 3 hari. Hampir setiap minggu ini, setiap mau sholat maghrib, anaknya selalu rewel. Bahkan setiap harinya itu ketika majikan ini sholat mendengar tangisan anak-anaknya, Budini pun masih bertanya-tanya. Lalu kemudian Budini menanyakan kepada Fatimah, ada apa? Kok setiap hari sudah seminggu ini anak-anak nangis-nangis terus? Itu kenapa, Bi? Budini menanyakan kepada Fatimah. Tidak tahu, Bu. Anak-anak rewel terus. Ini sudah saya gendong dan satu saya turunkan, tapi kadang dua-duanya rewel terus. Jawab Fatimah putus asa, bingung bagaimana mengatasinya. Paling juga nanti kalau selesai sholat, salah satunya digendong ibu, pasti berhenti. Jawab Fatimah. Yang saya tanyakan ke kamu itu, kamu kan di sini baby sister, kok tidak bisa nenangin anak-anak itu bagaimana? Sebelumnya kamu pernah bekerja apa belum? Kata Budini. Sudah, Bu, saya sudah pernah bekerja sebagai baby sister, jawab Fatimah. Karena sudah seminggu ini pekerjaan Fatimah tidak melihat hal-hal yang aneh, dianggapnya hal yang biasa saja. Tapi ketika anak-anaknya ini tidur dalam pelukan ibunya, majikan ini mendengar hal-hal yang aneh di kamar Fatimah, berupa suara seperti suara seorang sinden yang sedang melantunkan suara. Hal tersebut sering terdengar setiap di atas jam 12 malam. Suara-suara itu selalu mengganggu dan anak-anaknya juga selalu terbangun. Di saat seperti itu majikan ini mencoba mendatangi Fatimah. Bi, itu anak-anak terbangun dan rewel, ujar Budini. Karena perintah majikannya, Fatimah langsung saja melaksanakan tugasnya. Anak yang satunya disusui oleh Budini dan yang satu digendong sama pengasuh atau baby sister. Anak yang digendong oleh baby sister ini masih menangis terus. Tapi ketika dikasih kepada majikannya, anak itu langsung diam. Mohon maaf ya, Bu, mungkin anak ibu kan butuh disusui. Jadi ya seperti ini, Bu, terbangun dan rewel, ujar Fatimah. Tadi itu saya mendengar seperti seseorang yang sedang bernyanyi, dan itu sangat jelas, bahkan membuat anak-anak saya terbangun. Apakah itu benar kamu, Bi? Tanya Budini. Saya tidak pernah menyanyi, Bu. Tadi saya cuma di kamar saja, saya tidur, jawab Fatimah. Itu kamar kamu kok tidak pernah ditutup? Kenapa, Bi? Tanya Budini. Soalnya kalau ditutup, cuacanya kurang enak di rumah ibu ini. Kan tidak ada siapa-siapa, jadi saya tidak risih. Kan cuma ada ibu sama saya, jelas Fatimah. Sudah beberapa hari Budini merasakan ada hal yang aneh. Keanehan-keanehan itu ketika setiap malamnya itu mendengar suara-suara sinden. Itu yang membuat Budini mengharapkan kedatangan Bi Ipa kembali untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga.
Bu Dini ini ingin menghubungi Bu Ipa, tapi karena memang izinnya Bu Ipa ini seminggu lebih, jadi Bu Dini pun bingung harus meminta tolong kepada siapa. Sementara Bu Dini mendapati anak-anak dalam gendongannya si Fatimah selalu rewel terus. Si majikannya ini merasakan hal-hal yang aneh kepada Bi Fatimah. Dan singkatnya keesokan harinya Bi Ipa datang ke tempat majikannya. Ketika melihat Bi Ipa datang kembali sebelum majikan ini berangkat mengajar, Bu Dini pun kaget. "Kamu kok sudah datang? Katanya izinnya seminggu lebih," tanya Bu Dini. "Iya Bu, mohon maaf. Apa selama ini Bu Dini merasakan hal-hal aneh terhadap Fatimah?" tanya Bi Ipa. "Loh, memangnya kenapa Bi?" tanya Bu Dini. Memang sebelumnya seorang baby sister pernah bekerja di salah satu tempat, di mana ia bekerja ikut majikan seorang dokter. Tapi ternyata ada yang aneh Bu. Ini saya mendengar dari tetangga-tetangga di kampung Bu. Mohon maaf ya Bu, saya sebelumnya tidak mengetahui latar belakang si Fatimah. Cuma yang saya tahu si Fatimah ini seorang baby sister. Makanya saya panggilkan Fatimah bekerja di tempat ibu. Jelas Bi Ipa. "Lah, terus bagaimana maksud kamu, Bi? Mau ngomong tentang Fatimah?" "Tapi saya mau berangkat mengajar ke sekolah, Bi," kata si majikannya ini. "Ya sudah, Bu. Nanti selepas pulang mengajar, nanti tak ceritakan," jawab Bi Ipa. "Ya sudah, Bi. Bibi masuk ke dalam. Itu anak-anak ada di tempat, bareng sama Bi Fatimah. Saya harus berangkat dulu, Bi," tukas Bu Dini. "Ya, Bu. Hati-hati di jalan," jawab Bi Ipa. Singkat cerita, ketika Bu Dini pulang, secepat mungkin Bi Ipa menemui majikannya ini. "Bu, mohon maaf Bu," tanya Bi Ipa. "Iya, ada apa Bi?" jawab Bu Dini. "Ini Bu, saya mau menceritakan yang soal tadi pagi," ujar Bi Ipa. "Oh, tentang Fatimah. Ya sudah Bi, mumpung Fatimah sedang sama anak-anak di kamar, kalau kamu kiranya risih, kita ke halaman depan saja, biar tidak didengar sama Bi Fatimah," jawab Bu Dini. Di halaman depan, Bi Ipa yang sedang memegang sapu sementara didampingi sama majikannya. Akhirnya mereka berdua mengobrol. "Saya mohon maaf sebesar-besarnya Bu," ujar Bi Ipa. "Kenapa memangnya Bi? Ada masalah apa?" jawab Bu Dini. "Tidak Bu, ini soal Fatimah," ujar Bi Ipa. "Memangnya kenapa dengan Fatimah Bi?" jawab Bu Dini. "Ini Bu, memang dia ini seorang baby sister yang pernah bekerja di suatu tempat dengan salah satu majikan yang kebetulan seorang dokter. Tapi Bu, saya mau nanya dulu kepada Ibu sebagai majikan saya. Ada yang aneh tidak Bu sama anak-anak Ibu ketika sama Fatimah?" tanya Bi Ipa. "Ya, maksud saya menanyakan keanehan ini karena ada yang ganjil sama anak-anak Ibu. Soalnya ini pernah terjadi yang membuat saya ini datang cepat ke sini Bu," tanya Bi Ipa. "Bi Ipa, maksud kamu apa sih? Jangan bikin saya penasaran," kata majikannya. "Anak-anak Ibu itu selalu rewel tidak kalau digendong sama Bi Fatimah?" tanya Bi Ipa. "Oh, iya Bi. Hampir setiap hari pada saat waktu mau sholat maghrib, bahkan kalau sholat pun saya terganggu dengan tangisan anak-anak saya Bi," jawab Bu Dini. "Yang saya ingin jelaskan kepada Ibu, si Fatimah itu ya Bu, dia adalah seorang anak dukun di kampung saya, yang memang tidak jauh dari rumah saya Bu. Orang tuanya ini melakukan keilmuan tersebut tidak sampai selesai, jadi berimbas kepada anak-anaknya, yaitu ke si Fatimah Bu. Ini yang sering saya dengar, katanya Fatimah ini sering melakukan hal-hal yang aneh, tentang kesurupan, nyinden, dan bahkan perilakunya itu sedikit aneh dan tidak wajar. Ya, seperti orang kesurupan Bu," jelas Bi Ipa. Ketika Bi Ipa menjelaskan kepada majikannya ini langsung menjawab, "Benar Bi Ipa, setiap malam pun saya pernah mendengarnya. Bahkan sudah berkali-kali saya mendengar dari kamar Bi Fatimah, sering terdengar suara orang nyinden Bi," jawab Bu Dini.
Sekali lagi saya minta maaf atas keteledoran saya, Bu. Dan ibu melihat ada luka lebam-lebam di tubuh anak ibu tidak? Tanya Bi Ipa. Iya sih, pernah saya melihat anak-anak ini ada luka lebam di punggungnya. Jawab Bu Dini. Ini Bu, yang ingin saya ceritakan kepada ibu. Di saat bekerja di salah satu majikannya waktu itu, kalau anak dari majikannya rewel, anak yang diasuhnya rewel itu sering dipukul-pukul, Bu. Jadi dia dikeluarkan di tempat kerjanya itu karena ketahuan majikannya kalau saat mengasuh anak itu sering dipukuli, ujar Bi Ipa. Mendengar penjelasan dari Bi Ipa ini, Bu Dini kurang percaya. Ah, yang benar, Bi. Jangan-jangan anak saya juga dipukuli. Saya jadi orang tua saja belum pernah memukuli anak saya, Bi. Jawab Bu Dini. Makanya, ibu pernah melihat tidak luka lebam di anak-anak ibu? Kedatangan saya kembali secepat ini karena kelakuan Bi Fatima yang memang tidak sewajarnya. Makanya saya datang secepat ini karena saya merasa bersalah kepada ibu karena sudah menyuruh Fatima bekerja di sini untuk mengasuh anak-anak ibu dengan sangat tidak tepat, ujar Bi Ipa. Jadi bingung saya gimana kelanjutannya, Bi. Apa mungkin saya tarik pulang saja, Bu? Tanya Bi Ipa. Begini saja, Bi. Sementara anak-anak Bibi Ipa yang mengasuh, nanti pekerjaan Bi Ipa itu biar Fatima yang mengurus sebagai pembantu rumah tangga untuk mengurusi rumah ini dan tentunya dengan yang lainnya juga, Bi, ujar Bu Dini. Oh, begitu ya, Bu. Nanti saya sampaikan kepada Fatima, jawab Bi Ipa. Tidak usah, kamu panggil saja ke sini, suruh Bu Dini. Lalu kemudian Bi Ipa langsung menuju kamarnya si Fatima untuk memanggilnya. Fatima, dipanggil sama nyonya di bawah, ujar Bi Ipa. Fatima langsung ke bawah sambil membawa anak majikannya, yang memang salah satunya di kursi atau di derek kereta kecil, dan yang satunya digendongnya. Iya, Bu, ada apa? Kata si Fatima. Mohon maaf, Bi Fatima, kata majikannya. Kenapa, Bu? Kok ibu minta maaf? Tanya Fatima. Begini, Bi Ipa kan sudah datang ke sini. Jadi sementara pekerjaannya kamu, nanti yang dikerjakan Bi Ipa. Nah, terus kamu mengerjakan pekerjaannya Bi Ipa untuk mengurus rumah, ujar Bu Dini. Memangnya kenapa, Bu? Ini kan saya tugasnya di sini baby sister, Bu. Merawat anak-anak. Kalau saya mengerjakan pekerjaan rumah, belum tentu bisa rapi seperti ini, Bu. Rasanya saya harus tetap menjadi baby sister saja, Bu. Saya tidak bisa kalau bekerja seperti itu, Bu. Saya menyerah, jawab Fatima. Mendengar kata menyerah dari Fatima membuat Bu Dini semakin bingung harus bagaimana untuk menghindari anak-anaknya dari Fatima. Akhirnya Bi Ipa menanyakan agar soal Fatima biar menjadi urusan Bi Ipa saja. Fat, ini kan permintaan majikan kamu, jadi kamu jangan membantah. Kamu harus nurut saja apa kata majikan kamu, ujar Bi Ipa. Tapi kan saya tidak bisa kalau bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Saya cuma tahu pekerjaan sebagai baby sister, kata Fatima. Ya, nanti saya bantu, tidak perlu khawatir. Soal pekerjaan nanti tetap saya bantu kok. Jadi sementara saja kok, tidak lama. 1 atau 2 hari atau mungkin 1 minggu lebih, biar anak-anak saya yang jaga, ujar Bi Ipa. Ya, sudah, tidak apa-apa, jawab Fatima. Lalu akhirnya si Fatima bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dan ketika saat menggosok baju majikannya ini melihat hal-hal yang aneh. Si Fatima saat menggosok itu sambil menari-nari dan nyinden. Dan Bu Dini yang melihatnya lalu menghampirinya. Bi Fatima, kamu sedang apa? Tanya Bu Dini. Si Fatima yang merasa ketahuan sama majikannya pun sontak saja kaget. Tidak apa-apa, Bu, jawab Fatima. Kenapa saya tadi melihat kamu itu lagi nari-nari? Bahkan suaranya kamu itu melengking sampai anak-anak itu terbangun. Jadi kalau kamu mau gosok, mau nyanyi, mau nyinden, dipelankan, ujar Bu Dini. Saya itu tidak nyinden, saya itu tidak nyanyi.
kata si Fatima berusaha menyegah omongan yang disampaikan majikannya. Bohong kamu sama saya itu lihat sendiri, dan saya menyaksikan kamu itu sedang joget-joget sendiri, layaknya seperti ronggeng. Kamu itu benar-benar aneh, ujar Budini. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Budini ini menyampaikan kepada Bi Ipah. Hah? Bu, mohon maaf ya, ini mah kelakuannya semakin menjadi-jadi. Bu, mohon izin, bagaimana kalau saya mengeluarkan Fatimah saja, Bu? Kata Bi Ipah kepada majikannya. Memangnya kamu tidak apa-apa, Bi? Dia kan belum bekerja beberapa hari, baru juga 1 bulan, tanya Budini. Daripada saya harus menanggung malu kepada ibu, Bu, saya kan sudah ikut ibu bertahun-tahun. Saya tidak mau menanggung resiko ke depannya. Soalnya saya khawatir kelakuan Fatimah di sini semakin menjadi-jadi, Bu. Setiap malam seperti orang kesurupan. Nyanyiannya itu sering mengganggu anak-anak ibu. Jadi ya mohon maaf, Bu, saya harus mengantar dia pulang ke kampung, ujar Bi Ipah. Mendengar keinginan dari Bi Ipah, Budini pun menyetujuinya. Karena memang kekhawatiran terhadap anak-anaknya yang memang sudah pernah diperlakukan tidak layak sebagai bayi. Ketika digendong selalu nangis dan di belakang punggung anak-anaknya terdapat luka lebam seperti habis dipukuli. Karena kekhawatiran itulah akhirnya membuat majikannya menyetujui membiarkan Bi Fatimah pulang ke kampung. Ketika si Fatimah ini mau pulang kampung, tiba-tiba majikannya itu melihat Fatimah nari-nari sendiri. Dan dengan diiringi nyinden yang membuat anak-anaknya ini nangisnya semakin kencang. Cepat pulang dari sini, saya tidak mau melihat orang seperti ini, ujar Budini. Fatimah dipaksa untuk pulang dan diberhentikan dari pekerjaannya. Bi Ipah yang membawa pulang ke kampung halamannya. Sebelum sampai di kampung halaman, Fatimah mengalami kesurupan. Dia menari-nari dan nyinden di tengah-tengah kursi penumpang. Bi Ipah yang kenal dengan Fatimah merasa sangat malu sekali. Dan dia nyinden layaknya sinden yang sedang pentas di suatu acara. Bi Ipah malunya bukan main. Tapi apa daya, memang disitulah kelakuan aneh yang memang sering dialami Fatimah. Singkat cerita, sampailah di kampung halaman. Di situ Fatimah diantar Bi Ipah ke rumahnya. Ketika di hadapan orang tuanya, Fatimah berubah ketakutan yang sangat-sangat tidak pernah Bi Ipah lihat sebelumnya. Fatimah, kamu kenapa? Kamu melihat orang tua kamu sendiri seperti melihat makhluk aneh, tanya Bi Ipah. Bi Ipah pun akhirnya meninggalkan Fatimah yang memang sudah diserahkan ke orang tuanya. Dan Bi Ipah pun berangkat lagi ke tempat dia bekerja. Sesampainya di sana dia menceritakan kejadian yang dialaminya. Bu, tadi waktu saya mengantar Bi Fatimah pulang ke rumahnya, si Fatimah itu bikin malu saya, Bu, ujar Bi Ipah. Kenapa emangnya, Bi? Tanya Budini. Dia kesurupan di tengah-tengah kursi penumpang. Itu yang bikin saya malu, kata Bi Ipah menceritakan ke majikannya. Lah terus gimana lagi? Kata majikannya. Sampai di rumah si Fatimah ini mengalami ketakutan. Bukan hanya itu saja. Ketika saya sampai di rumahnya mengantarkan Fatimah ke orang tuanya, Fatimah ini mengalami kesurupan, seperti orang ketakutan melihat orang tuanya. Ini yang bikin saya bingung kepada orang tuanya, ujar Bi Ipah. Semuanya itu murni kesalahan saya, Bu, karena saya tidak melihat latar belakang tentang Fatimah yang mau bekerja di tempat ibu. Sebelumnya saya mohon maaf sebanyak-banyaknya atas keteledoran saya terhadap ibu, ujar Bi Ipah. Tidak apa-apa, Bi. Ini semua memang sudah menjadi pengalaman untuk saya. Jadi ya kedepannya kalau mau mencari teman kerja atau pengasuh bayi, yaitu dilihat dulu latar belakangnya. Jangan asal-asal mengajak baby sister. Nah, kalau kejadiannya seperti ini sih, saya masih bersyukur anak-anak saya dalam keadaan baik-baik saja. Coba kalau lewat,
Mungkin kemarin jika Bi Ipa izin sampai lebih dari seminggu, saya tidak tahu. Soalnya saya pergi sampai sore harus ngajar, ujar Budini. Saya juga berterima kasih Bi sama Bibi, soalnya Bibi datang tepat pada waktunya. Ini semua menjadi pelajaran untuk kita semua Bi, ujar Budini. Terima kasih Bu, apa saya masih diperbolehkan bekerja di sini lagi? Tanya Bi Ipa. Ya masih boleh lah, masa tidak? Yang penting anak-anak masih dalam keadaan sehat-sehat saja. Soal luka lebam kemarin, semuanya sudah disembuhkan sama dokter anak. Waktu kemarin saya ke rumah sakit Bi, ujar Budini. Iya, alhamdulillah masih sehat walafiat. Jadi ini pengalaman untuk saya dan juga ibu ya Bu, jawab Bi Ipa. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang pengasuh bayi yang sering kesurupan, yang berperilaku aneh. Semoga kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kalau misalkan di antara kalian ingin mempekerjakan siapapun, dilihat latar belakangnya dulu, apalagi bersangkutan dengan anak-anak kita. Sebab mindset atau mental anak ini dipertaruhkan ketika baby sister itu menangani anak-anak tersebut. Jadi sebaik-baiknya kita sebagai orang tua harus melihat latar belakang siapa yang akan kita percaya untuk merawat anak-anak kita. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.